Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subbreaker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 916 sampai bab 920. Kapan aku bilang aku ingin bersamamu? Aku bilang untuk mengeluarkan penawarnya. Apakah kamu mendengarku? Apakah kamu tidak ingin menjadi saudara ipar seorang jenius yang luar biasa, Don Omi? Yah, Omi sangat marah sehingga dia ingin membunuh seseorang. Istimewa kamu jenius. Kamu menyebutkan jenius khusus di depanku sekali lagi. Aku akan mengalahkan kakakmu untuk buang air besar sekarang. Omi berteriak, Omi. Omi tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Dia langsung menggunakan teknik menyihir. Dan Woodsmith segera masuk ke keadaan linglung. Penawar untukku. Penangkal racun bunga cinta 3 daun hanya dapat dihilangkan dengan menggabungkan dengan penerima darah. Tetapi ketika Anda bergabung dengan penerima darah, Anda akan benar-benar terobsesi dengan yang lain. Omi benar-benar ingin membunuh wanita jalang ini. Jadi untuk mengatakan, Omi harus tidur dengan orang yang dicuci otak ini untuk menyembuhkan racun ini. Tetapi dia juga akan jatuh cinta sepenuhnya padanya setelah tidur. Meskipun Omi tidak percaya bahwa racun itu sekuat itu, Omi masih tidak punya pilihan selain terbang dulu. Saudara Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Api kecil bertanya. Sial, ini sangat panas. Aku benar-benar menyesal datang ke Famous Sword Villa. Saudara Chen, mengapa kamu begitu tahan Wanita yang rusak otak itu tidak terlihat buruk juga dianggap sebagai kecantikan kelas 1. Pikirkan tentang saya. Sayangnya, saya tidak akan mengatakannya. Itu semua air mata. Omi kembali ke Wuling Villa. Bar hitam sudah pergi. Omi, ada apa denganmu? Ketika semua orang melihat penampilan Omi, mereka langsung melihat bahwa Omi telah diracuni dan sibuk berkumpul. Aku diracuni. Ki Sueyun segera pergi ke sisi Omi dan memeriksanya. Beberapa menit kemudian, Ki Sueyun berkata, sungguh racun yang dalam. Omi berkata, ini adalah racun yang dikembangkan oleh Master Racun kelas 15. Itu disebut bunga cinta 3 daun. Bunga cinta 3 daun ini diperkirakan memiliki penerima darah. Siapapun yang diracuni oleh racun ini akan jatuh cinta sepenuhnya dengan penerima darah selama mereka memiliki hubungan dengannya. Omi, apa artinya? Su Meiqian dengan gugup bertanya. Api yang bagus Itu semua karena saya murah. Perjamuan apa yang harus dituju? Jika saya dengan jujur mendengarkan cerita legendaris di sini, saya tidak akan diracuni oleh Speechless Moon. Racun ini tidak berwarna dan hambar. Saya tidak bisa merasakannya sama sekali. Ki Sueyun berkata, 15 Pin Poison Master. Saya tidak pernah berpikir akan ada 15 Pin Poison Master di Famous Sword Villa. Ini adalah Master Racun legendaris. Saya mendengar bahwa di seluruh dunia, tidak ada lebih dari 10-15 Pin Poison Masters. Saya tidak pernah berpikir akan ada satu di Famous Sword Villa. Simran berkata, Sueyun, jangan banyak bicara Kamu cepat memikirkan cara untuk menyembuhkan racun Omi Ki Sueyun menggelengkan kepalanya karena malu. Aku tidak mungkin bisa membius racun ini. Kekuatan keracunanku masih terlalu jauh dari senior master racun 15 tingkat ini. Lalu apa? Hanya ada satu cara. Berhubungan seks dengan penerima darah dan menghilangkan racun ini terlebih dahulu. Tidak. Dengan cara ini aku akan terjebak dan akan jatuh cinta sepenuhnya dengan bulan speechless yang tercela itu. Ki Sueyun berkata, aku tidak begitu percaya bahwa Omi akan benar-benar jatuh cinta padanya. Hati Omi selalu teguh. Tidak mudah untuk memanipulasi seseorang dengan hati yang kuat. Selain itu masih racun. Samira berkata, ya. Bahkan memukau tidak begitu mudah dimanipulasi untuk seseorang dengan hati yang kuat. Belum lagi racun belaka. Saya pikir bunga cinta 3 daun hanyalah tipuan. Itu mungkin tidak begitu ajaib. Tapi bagaimana jika itu? Selain itu, menjijikkan untuk berhubungan seks dengan seseorang seperti itu, kata Infamous. Omi menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Jangan bicarakan ini untuk saat ini. Saya pikir akan ada solusi. Apa solusi untuk itu? Pikiran Omi mengingat seseorang. Mu Qianji. Mu Qianji mungkin memiliki cara untuk membantu Omi dengan racunnya. Meskipun Mu Qianji sangat berbakat dalam seni bela diri. Sama baiknya dengan Omi.
bahkan melampaui Omi. Tetapi seni racun Mu Qianji bahkan lebih baik. Dalam kehidupan sebelumnya, Mu Qianji adalah yang terbaik dalam taktik semacam ini. Sudah bermain racun, dan seni racunnya disebut seni jahat. Fakta bahwa racun itu sangat beracun sehingga disebut seni jahat menunjukkan betapa kuatnya bermain dengannya. Omi merasa bahwa jika Mu Qianji ada di sini, dia akan dapat membantu Omi dengan racun itu. Sayangnya, Mu Qianji tidak ada di sini. Dan, setelah menghilang untuk waktu yang lama, Tuhan tahu di mana dia berada. Atau, jika dia sudah mati. Qi Sueyun memberi Omi pil racun dan berkata, ini hanya bisa meringankan kondisimu saat ini. Kamu lemah sekarang. Pil racunku ini hanya bisa sedikit lega. Maafkan aku, itu racun pihak lain yang terlalu kuat. Aku tidak pada level yang sama. Qi Sueyun tampak sangat bersalah. Baiklah, tidak ada yang perlu dirugikan. Aku pasti akan mencari keadilan dari gunung pedang terkenal dalam masalah ini. Pada saat ini, di salah satu gunung belakang villa gunung pedang terkenal, Yan Wuyue memasuki gunung belakang. Dan di sebuah gua di gunung belakang, ada seorang wanita yang tinggal di sana. Senior, racun bunga cinta 3 daun yang kamu berikan padaku, apakah itu benar-benar efektif? Moon tanpa kata-kata bertanya pada wanita itu. Tentu saja. Tapi setelah selesai, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Jangan khawatir. Selama bunga cinta 3 daun benar-benar berfungsi, aku akan membantumu mencari tahu. Ngomong-ngomong, pria macam apa yang membuatmu melangkah lebih jauh dengan menggunakan bunga cinta 3 daun? Kamu tidak tahu. Baiklah. Pergilah. Jangan berlari ke belakang gunung jika tidak terjadi apa-apa. Jika aku tertangkap, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Bagus. Moon yang tidak bisa berkata-kata berjalan pergi. Wanita di gua melihat sosok Speechless Moon dan mendengus. Wanita konyol. Dia benar-benar percaya pada bunga cinta 3 daun. Jika benar-benar ada racun yang begitu bagus, aku akan menggunakannya sendiri ketika aku berada di dunia lain. Itu hanya racun biasa. Si idiot yang mengambil bunga cinta 3 daun secara bertahap akan kehilangan akal sehatnya dan akhirnya menunggu kematian. Hahaha. Wanita manusia ini, jika Omi ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Dia, Mu Qianji yang sudah lama menghilang. Mu Qianji telah mendengar bahwa itu villa pedang terkenal memiliki 1000 pedang kuno. Dia datang khusus untuk pedang ini. Sayangnya, Nona Yan Wuyue dari Famous Sword Villa juga orang yang pandai meracuni. Seorang ahli racun. Sebagai hasilnya, dia kewalahan oleh keterampilan racun Mu Qianji yang mendalam. Mu Qianji telah bersembunyi di belakang villa pedang terkenal, mencari kesempatan untuk mendapatkan pedang itu. Tetapi sayangnya, dia telah bersembunyi di belakang gunung selama sebulan sekarang. Dan sejauh ini, dia bahkan belum melihat bayangan pedang. Saya mendengar bahwa pedang itu disembunyikan di tempat rahasia. Tetapi pintu masuk ke tempat rahasia ini berada di kamar tuan tua dari villa gunung pedang terkenal. Mu Qianji tidak bisa memasukinya sama sekali. Tetapi dia telah mendengar bahwa ada pintu masuk lain. Jadi dia akan memulai dengan Speechless Moon. Speechless Moon tidak mengecam keberadaan Mu Qianji karena dia menyembah Mu Qianji. Hari ini, Speechless Moon tiba-tiba mendatanginya dan berkata bahwa tidak ada racun yang bisa membuat orang jatuh ke dalam kegilaan cinta. Tetapi Mu Qianji akan memainkan triknya dan hanya mengatakan bahwa ada. Dan dengan santai membuat racun yang membingungkan. Mengatakan bahwa itu adalah bunga cinta 3 daun. Yan Wuyue yakin dengan kata-kata Mu Qianji. Jika dia bisa mendapatkan Omi, maka dia bersedia membantu membongkar lokasi pintu masuk lainnya. Tapi yang tidak mengejutkan siapapun, orang yang dipukul adalah Omi. Yang masih berfantasi tentang kapan dia akan bertemu Mu Qianji dan memohon bantuannya untuk menyembuhkan racun itu. Keesokan harinya, mengapa saya merasa sangat pusing? Apakah ini benar-benar racun bunga cinta? Kata Omi. Qi Sueyun sibuk berkata. Dengan segala cara, racun bunga cinta tidak dapat menyebabkan kematian. Jika tidak, bagaimana kamu masih bisa saling mencintai setelah kematian? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan menemukan wanita yang rusak otak itu sekarang. Liu Yue sibuk bertanya. Kamu akan berhubungan seks dengannya untuk mendetoksifikasi racun? Tidak. Dengan semua yang terjadi, aku hanya bisa pergi ke Master Racun kelas 15 di Famous Sword Villa. Master Racun 15 kelas itu, pasti ada penawar lainnya. Benar. Ayo temani kamu kalau begitu. Tidak. Ada terlalu banyak orang di jalan. Aku akan membiarkan Little Fire menemaniku. Baiklah. Binatang iblis api adalah yang terkuat selain kamu.
Dan dia bisa terbang. Omi duduk di punggung Fire Demon dan langsung pergi ke tempat Speechless Moon tinggal. Speechless Moon sekarang duduk dengan bodoh di depan jendela. Berpikir dalam hati. Bisakah bunga cinta berdaun 3 itu benar-benar membuat Omi jatuh cinta padaku? Pada saat ini, suara Omi tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Yan Wuyue, bawa aku untuk menemukan master racun kelas 15 dari Villa Pedang terkenalmu. Ketika Yan Wuyue berbalik, dia memandang Omi dengan heran dan bertanya, apakah bunga cinta 3 daun bekerja? Kamu benar-benar datang untuk menghubungiku. Aku tidak punya waktu untuk mengomelmu. Omi segera menggunakan mesmerisme. Speechless Moon jatuh ke dalam keadaan kebingungan. Di mana master racun 15 kelas Famous Sword Mountain Villa Anda? Kami tidak memiliki master racun 15 kelas di villa. Karena kita tidak punya. Siapa yang memberimu racun bunga cinta 3 daun yang kamu berikan padaku kemarin? Ini senior poison master di gunung belakang. Gunung belakang. Ya, dia sepertinya menginginkan salah satu pedang gunung kita. Tapi aku sangat mengaguminya sehingga aku tidak tahan untuk melaporkan keberadaannya kepada kakekku. Di mana dia di belakang gunung? Ada di belakang pegunungan ini. Di sebuah gua. Pada saat Speechless Moon sadar kembali, Omi sudah menghilang. Omi sudah memasuki gunung belakang untuk pergi. Benar saja. Omi melihat sebuah gua di belakang gunung dalam waktu singkat. Omi bergegas langsung ke udara. Saat Omi bergegas turun, seorang wanita di gua sepertinya telah merasakan sesuatu dan segera bergegas keluar. Omi melihat wanita itu. Secara lahiriah seorang wanita parubaya. Omi terbakar. Ledakan, Omi masih di udara. Jadi dia meninju dengan keras. Kekuatan pukulan Omi adalah 100.000 jin. Seolah-olah meteorit telah jatuh. Dan seluruh gua bergetar. Tubuh wanita itu mendesis dan terbang ke samping. Hampir terkena pukulan Omi. Tubuh Omi melemah oleh pukulan itu. Karena Omi masih beracun dan dia sudah tidak berdaya. Kisueyun yang memberi Omi bantuan dengan penawar lainnya. Wanita yang hampir dipukul menoleh dengan sangat ngeri. Wajahnya juga tiba-tiba marah. Dia berpikir bahwa itu dia telah ditemukan oleh seseorang dari Famous Sword Villa. Namun, ketika dia berbalik, dia tidak bisa tidak terkejut. Itu adalah Tangzi, menteri. Tatapan Omi dingin saat dia berkata, kamulah yang membuat wanita yang rusak otak itu. Beri aku racun bunga cinta 3 daun. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan penawarnya atau saya tidak akan membiarkan Anda hidup hari ini. Hahaha, hahaha. Mu Qianji tertawa terbahak-bahak. Alis Omi berkerut. Tawa itu agak akrab. Seolah-olah itu adalah suara Mu Qianji. Benar saja. Mu Qianji tiba-tiba merobek topengnya dan berkata, bocah konyol, ini aku. Omi agak bingung. Wanita parubaya ini sebenarnya adalah Mu Qianji yang menyamar. Jadi Mu Qianji adalah master racun kelas 15. Penyihir, Wind Lightning. Kamu benar-benar punya permintaan untukku. Mu Qianji. Mengapa kamu melakukan ini? Wind Lightning. Aku tidak tahu wanita konyol itu digunakan untuk memberimu makan. Tapi kamu adalah orang yang benar-benar dicintai oleh semua orang. Kamu dicintai oleh wanita kemanapun kamu pergi. Layak menjadi Wind Lightning yang aku tahu. Baiklah. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Racun bunga cinta 3 daunmu sudah membuatku merasa lebih berat dan lebih berat. Bunga cinta 3 daun. Ini bukan bunga cinta 3 daun. Ini hanya jenis racun yang sangat biasa. Tidak berwarna dan hambar. Setelah meminumnya, kamu secara bertahap akan kehilangan akal sehatmu. Awalnya aku ingin menipu nona konyol itu. Ketika kamu kehilangan akal sehatmu, aku kemudian akan menggunakan pesona untuk membuatmu jatuh cinta dengan nona konyol itu. Kemudian katakan padanya bahwa racun bunga cinta daun hijau berhasil. Biarkan dia melakukan sesuatu untukku. Aku tidak menyangka bahwa itu adalah kamu taking racunku. Mu Qianji. Teknik racunnya telah mencapai 15. Itu tidak terduga. Omi, kamu semakin mengejutkanku. Setelah sekian lama, kamu benar-benar telah mengembangkan seni bela dirimu ke alam persatuan komplete. No bertanya-tanya aku pernah sangat menyukaimu. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Mu Qianji berkata. Matanya tampak agak rumit saat dia mengatakan ini. Omi memandang Mu Qianji. Yang ranah seni bela dirinya hanya pada tahap akhir alam persatuan. Jauh lebih lemah dari Omi. Bukankah aku mengajarimu hukum besar mengisap ilahi? Menurut kepribadianmu yang kejam, kamu tidak peduli apakah pihak lain baik atau buruk. Kamu hanya pergi ke depan dan menyedotnya. Jadi mengapa ranah seni bela diri tidak sebagus milikku? Mu Qianji mendengus. Angin petir. Apakah kamu mengutak-atik hukum agung penghisap Tuhan yang kamu ajarkan padaku?
Aku merusak. Jangan berhati-hati. Jika saya ingin mengutak-atiknya, mengapa saya tidak mengajarkannya kepada Anda? Tuhanmu mengisap hukum besar telah menyebabkanku untuk mulai mendukungmu. Jika kamu tidak sengaja mengutak-atiknya, maka baik Tuhanmu mengisap hukum besar itu sendiri salah. Kamu akan mundur cepat atau lambat. Aku menyarankanmu untuk membubarkan teknik ini sebelum mulai backfiring padamu. Omi terkejut. Itu tidak mungkin. Percaya atau tidak, karena melahap terbalik. Saya hampir mati karena kematian otak. Seperti yang diharapkan. Tidak ada jalan pintas untuk kultivasi. Saya tidak memiliki hukum dewa mengisap sekarang. Saya masih melangkah ke tingkat ketiga akhir dari alam persatuan. Dan saya tidak lebih jauh di belakang daripada Anda yang memiliki hukum dewa penghisap. Dan saya juga telah menghabiskan banyak pemikiran tentang seni racun saya selama periode ini. Jika tidak, wilayah saya mungkin tidak berada di bawah Anda. Namun, tingkat seni racun saya telah mencapai tingkat seniman racun 15 tingkat. Dan bahkan kesempurnaan agung alam persatuan. Ada lebih dari 5 yang telah meninggal di tangan saya. Hahaha. Omi memandang Mu Qianji dengan tidak percaya. Mu Qianji layak berasal dari dunia yang sama dengannya. Dibandingkan dengan wanita di dunia ini, dia memang berkali-kali lebih kuat. Tentu saja, ketika Mu Qianji berada di dunia lain, dia adalah wanita biasa yang menonjol bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Mungkin saudara perempuan Omi bisa bersaing dengannya. Fakta bahwa dia adalah wanita pertama di dunia yang mampu bersaing dengan saudara perempuan Omi bukanlah hal yang mengejutkan. Karena dia adalah wanita pertama di dunia yang dapat bersaing dengannya. Namun, saat ini, Omi pusing dan tidak tega memikirkan sebanyak itu. Beri aku penawarnya, kata Omi. Mu Qianji berkata. Bukan tidak mungkin untuk memberimu penawarnya. Tetapi jika aku memberimu penawarnya, maka tujuanku sebelumnya akan hancur. Jadi kamu harus menjanjikanku syarat. Kondisi apa? Aku datang ke Famous Sword Villa untuk mencuri pedang berharga dari villa. Pedang harta karun apa? Pedang ini tidak cocok untukmu. Hanya untukku. Pedang ini disebut pedang bulan terkubur. Ini adalah pedang yang terbuat dari meteorit. Namun, meteorit yang digunakan untuk membuat pedang penuh racun. Dikabarkan bahwa banyak orang meninggal bertahun-tahun yang lalu untuk membuat pedang ini. Sekarang pedang ini dimakamkan di bawah tanah rahasia villa pedang terkenal. Dan selama beberapa generasi, orang-orang villa telah menjaganya agar tidak dilepaskan. Karena disebut pedang jahat oleh nenek moyang mereka. Jika aku bisa mendapatkan pedang ini, maka, bagus, aku pasti bisa membunuhmu dalam sedetik dengan satu pedang. Mu Qianji berkata sambil menatap Omi. Omi menatap mata Mu Qianji dan juga merasakan ketakutan. Penyihir ini, gila. Karena ini adalah pedang jahat. Tidakkah kamu takut kamu akan diracuni sampai mati? Hahaha. Jangan khawatir. Pedang ini tidak bisa digunakan oleh orang lain. Tapi aku yakin bisa menguasainya. Aku pasti akan mendapatkan pedang ini. Sayangnya, saya tidak tahu di mana leluhur villa pedang terkenal mengubur pedang ini. Tetapi hanya ada pintu masuk di kamar pengikut tua yang mengarah ke bawah tanah. Saya mendengar bahwa ada pintu masuk lain selain yang ini. Jadi saya ingin meminta Speechless Moon untuk membantu saya mencari tahu. Karena ini adalah pedang jahat. Orang biasa bahkan tidak akan menghibur pikiran itu. Jadi orang-orang dari Famous Sword Villa tidak terlalu waspada. Namun, jika Anda ingin saya untuk penawar racun untuk Anda, bukankah itu akan merusak rencana yang saya buat di Speechless Moon? So, jika Anda menginginkan penawarnya, ya, Anda harus berjanji kepada saya satu hal. Silakan. Apa itu? Kamu harus berpura-pura bahwa racun bunga cinta 3 daun itu berhasil. Bahwa kamu berpura-pura jatuh cinta dengan wanita konyol itu. Dan meminta wanita konyol itu membantuku menyelidiki pintu masuk lainnya. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Omi berkata, mengapa repot-repot? Mengapa mencoba menemukan cara untuk memasuki bawah tanah di mana pedang disembunyikan melalui pintu masuk kamar penjahat tua? Tidak. Old Villa Master itu adalah kesempurnaan agung alam persatuan. Salah satu dari 30 pembangkit tenaga listrik kesempurnaan agung alam persatuan di dunia ini. Ide saya untuk mencapai pintu masuk itu adalah jalan buntu. Omi berkata, bukankah kamu racun kelas 15 sekarang? Seorang master racun kelas 15 mampu berurusan dengan kesempurnaan besar alam persatuan. Dan bukankah Anda juga mengatakan bahwa Anda membunuh 5 kesempurnaan besar alam persatuan? Meskipun saya adalah master racun kelas 15, akar saya tidak pernah terdengar. Dan saya hanya bisa meracuni 2 tingkat pertama dari kesempurnaan besar alam persatuan. Wind Lightning.
Saya pasti akan mendapatkan pedang ini. Bahkan jika saya mohon, bantu saya. Omi bertanya, mengapa saya harus membantu Anda? Karena kamu berhutang budi padaku. Aku pernah melakukan begitu banyak untukmu. Tetapi kamu negatif padaku. Sekarang, aku ingin kamu membantuku dengan masalah ini. Itu bahkan. Omi membuka mulutnya dan ingin menolak. Tetapi ketika dia melihat betapa bersemangatnya mata Mu Qianji, dia sepertinya tidak bisa mengatakannya. Jika Omi menolak kali ini, maka hubungan Omi dengan Mu Qianji mungkin akan jatuh ke titik beku. Sulit untuk menyeimbangkan hubungan mereka ke titik di mana mereka bukan musuh atau teman. Dan selain itu, Omi masih membutuhkannya untuk memberikan penawarnya. Oke, aku berjanji untuk membantumu ini. Terima kasih. Saya harap Anda menepati janji Anda. Ini penawarnya. Mu Qianji segera memberikan penawarnya kepada Omi. Omi mengambil penawarnya dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan kembali pada kata-kataku? Menyesal, dalam pikiran saya. Anda adalah orang yang baik. Dan jika Anda kembali pada kata-kata Anda, maka hitung saya buta. Hahaha, Omi mengambil penawarnya. Dan benar saja, Omi. Menteri kembali normal dalam waktu singkat. Dan perasaan menjadi top heavy sebelumnya terlalu berat untuk ditanggung. Namun, sakit kepala berikutnya harus dihadapi. Omi berpura-pura diracuni oleh cinta dan jatuh cinta dengan Miss Brain Damage bukanlah lelucon. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan berpura-pura. Pertama-tama, karena dia berpura-pura jatuh cinta dengan kerusakan otak, Omi harus menghadapi orang tua, kakek nenek, dan bahkan tunangan Brain Damage, yang memiliki terlalu banyak sakit kepala untuk dihadapi. Omi memikirkannya dengan hati-hati. Dia terlalu bingung. Tidak, itu terlalu banyak kerugian bagiku. Kamu tidak tahu berapa banyak masalah yang akan aku hadapi jika aku berpura-pura jatuh cinta padanya. Wind Lightning, kamu berjanji padaku. Jangan bilang begitu setelah kamu datang ke dunia ini. Kamu telah berubah dari orang yang baik menjadi seseorang yang tidak menepati janjinya. Mu Qianji, apakah menurutmu kamu hanya perlu berurusan dengan Speechless Moon sendirian? Tidak. Berpura-pura jatuh cinta dengan Speechless Moon, maka aku harus menghadapi kerabatnya dan tunangannya, yang pasti akan datang ke pintuku dan memotongku. Itu akan terlalu merusak reputasiku. Aku tidak peduli. Kamu menangani masalah ini sendiri. Jika kamu tidak bisa menangani ini, maka kamu terlalu buruk. Kalau begitu, jika setelah masalah ini selesai, apakah aku keluar dengan tindakan meninggalkan Speechless Moon lagi? Bukankah aku akan menyakiti seorang wanita dengan polos lagi? Dibandingkan dengan apa yang pernah kamu lakukan padaku, itu bukan apa-apa, kan? Baiklah, aku tidak repot-repot masuk ke dalamnya bersamamu. Omi berbalik untuk pergi. Hei, kamu tidak diizinkan menjadi, atau aku tidak akan selesai denganmu. Omi kembali menatap Mu Qianji. Meskipun dia berpakaian seperti wanita, memperlihatkan wajah aslinya, dia masih cantik. Omi tersenyum dan dengan sengaja berkata, jika aku telah banyak membantumu, apakah kamu ingin sedikit tanda? Gerakan apa yang kamu inginkan dariku? Bagaimana kalau kamu menikah denganku? Mu Qianji mendengus. Ya, tapi ada syaratnya. Omi tertegun. Tidak mengharapkan dia untuk mengatakan ya. Kondisi apa? Bunuh semua wanitamu yang tidak berguna itu. Maka aku bisa mempertimbangkan untuk menikahimu. Psiko, Omi mendengus marah. Hahaha, Omi telah terbang. Dan Mu Qianji mengikutinya. Mengapa kamu mengikutiku? Aku tidak ingin tinggal di gua lagi. Mu Qianji mengikuti Omi. Omi membiarkannya duduk di belakang binatang iblis api. Seperti menunggang kuda di langit. Mu Qianji duduk di depan Omi. Mu Qianji membelai bulu binatang iblis api dan berkata, singa ini sangat cantik. Sempurna seperti tunggangan. Akan sempurna jika aku juga memilikinya. Omi berkata, dia temanku, bukan tunggangan. Mu Qianji menjentikkan mulutnya. Omi meletakkan tangannya di pinggang Mu Qianji. Tidak tahu mengapa. Merasakan detak jantung yang tiba-tiba. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengannya. Mungkinkah hati Omi telah berubah? Omi segera menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagaimana dia bisa kepincut dengannya? Jika tidak, bukankah dia akan memukuli wajahnya sendiri di kehidupan sebelumnya? Segera, dia tiba di Wuling Manor gunung tertentu. Dan begitu dia mendarat, Omi segera melompat dari punggung binatang api. Tidak ingin begitu dekat dengan Mu Qianji. Omi sepertinya takut akan sesuatu. Apakah dia takut dia benar-benar akan mengembangkan perasaan untuk Mu Qianji? Terlalu konyol. Bagaimana dia memperlakukan orang di kehidupan sebelumnya?
Omi tidak akan pernah memukuli wajahnya sendiri. Namun, Mu Qianji memang sangat cantik. Setidaknya di dunia ini, Omi belum menemukan wanita yang bisa dibandingkan dengan Mu Qianji. Mu Qianji mengatakan bahwa wanita-wanita Omi itu tidak berguna. Dan mungkin mereka memang terlalu berjauhan dibandingkan dengan Mu Qianji. Tapi Omi tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tidak peduli apakah mereka lemah atau tidak berguna. Tuan, Samira adalah orang pertama yang melihat Mu Qianji dan berlari dengan panik. Yang lain, kecuali Long Tianya, telah melihat satu sisi Mu Qianji. Mu Qianji memandang Samira dan berkata, sudah begitu lama. Tidak ada kemajuan sama sekali dalam seni bela diri. Jangan panggil aku Tuan. Tuan, saya minta maaf untuk mempermalukan Anda. Tetapi saya pandai memukau. Bukan seni bela diri. Samira berkata, sungguh. Yang membuatku melihat betapa kuatnya mesmerismemu. Omi berkata, Mu Qianji, jangan menggertak orang. Tidak semua orang bisa dibandingkan denganmu. Selain itu, kamu memperlakukan Samira tanpa ketulusan sama sekali. Teknik memukau yang kamu ajarkan pada Samira sebelumnya. Seberapa rendah itu? Bahkan aku tidak bisa melihatnya lagi. Juga, Samira, kamu tidak perlu memanggil tuannya. Dia tidak memperlakukanmu seperti apapun. Oh, Samira oh, Mu Qianji bersenandung. Omi, jangan bilang kuku Randi kecil ini juga pacarmu sekarang. Omi mengangguk. Ya, hahaha, hahaha. Mu Qianji tertawa. Tidak tahu persis apa yang dia maksud. Tapi Omi tahu bahwa Mu Qianji seharusnya agak membencinya di dalam. Karena, Mu Qianji merasa bahwa penglihatan Omi sangat buruk. Saat itu, dia bahkan tidak bisa melihatnya. Penglihatannya setinggi itu. Tetapi sekarang, di dunia ini, dia telah menemukan begitu banyak wanita yang berkali-kali lebih buruk darinya sebagai pacarnya. Omi hanya menghela nafas dalam-dalam. Tidak peduli apa, Omi tidak akan meninggalkan Leona, Simran, Su Meiqian, Samira. Omi secara singkat memperkenalkan beberapa Mu Qianji kepada semua orang, hanya mengatakan bahwa dia pernah menjadi teman, dan sisanya tidak banyak bicara, terutama tentang dunia lain. Tentu saja, Omi juga memberitahu semua orang tentang janjinya kepada Mu Qianji, terutama pacar Omi. Simran, Leona, Samira, dan Su Meiqian. Mereka berempat tidak mengatakan apa-apa, karena, sejak Mu Qianji datang, mereka merasakan krisis. Mereka merasa bahwa mereka benar-benar tidak pantas mendapatkan Omi. Mungkin, hanya Mu Qianji yang layak untuknya. Dan saudara perempuan Omi dari dunia lain. Bahkan, ide putus dengan Leona dan Simran muncul di dalam diri mereka. Pada siang hari, seorang pelayan datang. Senior Tang, wanita kami mengundangmu. Dia telah memasak es teh dan ingin mengundangmu untuk meminumnya. Kata pelayan itu, Mu Qianji pasti mengedipkan mata pada Omi. Omi tanpa daya berkata, baiklah, aku akan berakhir sebentar lagi. Nona membuatku memastikan untuk pergi bersamamu. Omi berdiri dan memandang Su Meiqian dan yang lainnya. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan pergi. Omi tiba di tempat tinggal Speechless Moon. Omi, kamu di sini. Aku sudah membuat es teh. Ayo seteguk. Kata Moon yang tidak bisa berkata. Meskipun Omi ingin pergi dari dalam, dia harus bertahan meskipun dia berjanji pada Mu Qianji. Bagus, HMM. Tang, Su Chen meminum perbedaannya. Yan Wuyue bertanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun di tubuhmu sekarang? Apakah kamu mengacu pada racun bunga cinta trilobal yang aku dapatkan? Apakah kamu masih menyalahkanku? Don Omi. Oh, tidak ada yang aneh tentang itu. Selain itu, kamu sangat cantik. Apa yang aneh tentangku? Ah, jadi, kamu menerimaku. Baiklah. Potong omong kosongnya. Ayo gua. Apa? Tubuh Speechless Moon bergetar. Gua. Bagaimana kamu gua penawar racun? Ah, ini siang bolong. Kamu benar-benar berencana untuk gua denganku. Kata Moon yang tidak bisa berkata sambil tersipu. Omi memandang Speechless Moon dan mendengus. Meskipun kesannya tentang wanita yang rusak otak ini tidak terlalu baik, dia benar-benar tidak terlihat buruk. Dengan wajah cantik dan sosok langsing. Tetapi Omi telah melihat terlalu banyak wanita cantik. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak bisa menahan godaan kecantikan. Kalau begitu, ayo kita miliki kamar pengantin. Yan Wuyue menundukkan kepalanya dan berkata. Omi bertanya, apakah kamu pernah memiliki kamar pengantin dengan Tuan Lembah Muda Lembah Changsong itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku bukan orang yang biasa. Meskipun Baikyu Tibet bertunangan denganku tahun lalu,
Tidak mungkin aku akan melakukannya dengannya dengan santai. Baik Yu Tibet, dia tunanganmu. Ya, baiklah. Potong omong kosong dan gua. Oh, Omi memeluk Speechless Moon ke pinggangnya dan masuk ke kamar kerja Speechless Moon. Omi meletakkan Speechless Moon di tempat tidur. Dan Speechless Moon menutup matanya dengan erat. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana memastikan bahwa Anda akan bisa mendapatkan yang terbaik dari sepatu Anda. Omi hanya berpura-pura diracuni oleh cinta untuk membantu Muqianyi. Setengah jam kemudian, Muqianyi bangun. Bangun. Ah, apakah kita baru saja mengadakan malam pernikahan? Omi menganggukkan kepalanya. Speechless menatap dirinya sendiri. Acak-acakan. Tapi tetap saja. Speechless mengerutkan kening. Tapi kenapa aku sepertinya tidak ingat apa-apa? Seharusnya terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Ya, aku juga. Terlalu nyaman. Yah. Jangan pikirkan itu. Kamu milikku sekarang. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Ah, itu benar-benar bagus. Omi, jangan khawatir. Kamu hanya perlu menjadi priaku dengan damai. Biarkan aku menyelesaikan yang lainnya. Aku akan pergi dan berbicara dengan kakek nenekku. Omi bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Bagaimana jika kakek nenekmu membunuhku dengan marah? Ah, tidak akan. Lah. Untuk berjaga-jaga, aku akan memberitahumu. Akulah yang jatuh cinta padamu dan membiusmu. Kamu dipaksa. Jangan khawatir. Aku akan mengurusnya. Tunggu aku akan pergi ke kakek nenekku. Oh, Omi sedikit khawatir saat dia melihat bagian belakang Speechless Moon yang berangkat. Bulan yang tidak bisa berkata-kata datang ke gunung tetangga dan pergi ke sebuah rumah di puncak gunung. Nenek, aku kehilangan keperawananku. Maafkan aku. Yan Wuyue membuka pintu dan berkata. Seorang wanita tua tersenyum. Bulan kecil, kemarilah. Untuk apa? Aku akan mengambil denyut nadimu. Kamu bilang kamu kehilangan keperawananmu. Aku hanya akan merasakan denyut nadimu dan aku akan tahu apakah itu benar. Dan kamu ingin datang dan menyiksa nenekmu lagi. Aku tidak melemparkanmu. Sentuh saja. Aku benar-benar kehilangan keperawananku. Speechless Moon cukup berpikiran terbuka untuk membiarkan wanita tua itu mengambil denyut nadinya. Wanita tua itu mengambil denyut nadinya dan berkata, baiklah, Xiao Yue, kamu tidak utuh. Mengapa kamu datang untuk menipu nenek? Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Besok adalah hari pernikahan kakakmu. Tidak bisakah kamu berhenti sejenak? Ah, nenek, kamu salah mendiagnosisku. Aku benar-benar kehilangan keperawananku. Apakah aku baru saja kehilangan keperawananku dan kamu tidak bisa mendiagnosisnya? Xiao Yue, hentikan. Nenek, aku benar-benar kehilangan keperawananku dengan baik. Baiklah. Beritahu nenek bagaimana kamu kehilangan keperawananmu. Itu benar. Aku baru saja bercinta dengan seorang pria. Bagaimana kamu bisa bercinta? Ini aku tidak tahu. Bocah konyol. Kamu bahkan tidak tahu itu dan kamu kehilangan keperawananmu. Saya tidak tahu karena saya terlalu nyaman. Itu sebabnya saya tidak tahu. Wanita tua itu, dengan marah, menegur, Xiao Yue. Kamu bisa mengucapkan kata-kata pemalu dan mudah tersinggung seperti itu bahkan jika kamu terlalu nyaman. Itu tidak boleh didengar oleh orang luar. Nenek, apa yang saya katakan itu benar. Baiklah, hentikan. Jika kamu benar-benar kehilangan keperawananmu, maka bisakah kamu masih berjalan seperti biasa sekarang? Kembalilah. Nenek sibuk. Aku benar-benar tidak kehilangan keperawananku. Speechless segera kembali ke tempat tinggalnya untuk menemukan Omi. Omi, nenekku bilang aku tidak kehilangan keperawananku. Kamu berbohong padaku. Bulan yang tidak bisa berkata-kata mengamuk. Omi memandang Speechless Moon dan berkata tanpa kata-kata. Sungguh hari yang berutang. Apa yang kamu katakan? Bukan apa-apa. Jika aku mengatakan aku telah kehilangan keperawananku maka aku telah kehilangan keperawananku. Tidak mungkin. Nenekku adalah seorang penyembuh. Dia tidak bisa dibodohi. Omi tertegun. Jika seorang dokter ilahi, dia memang tidak bisa dibodohi. Apakah benar-benar perlu memaksa Omi untuk melakukannya? Omi tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Jadi dia tidak ingin menyakitinya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa Tuhan memaksanya. Speechless Moon. Apakah kamu benar-benar ingin kehilangan keperawananmu seburuk itu? Ya, aku ingin bersamamu. Aku tidak ingin menikahi Bacu Tibet. Omi menghembuskan napas dalam-dalam. Muqianji benar-benar memberinya masalah. Jika dia benar-benar mengacaukannya. Setelah itu Muqianji mendapatkan pedangnya.
Bukankah akan terlalu keji baginya untuk meninggalkan Speechless Moon lagi? Tetapi jika dia tidak cek dia, bagaimana dia bisa melanjutkan? Tiba-tiba, Omi punya ide. Omi segera menamparkan pantat Speechless Moon. Ah, Moon yang speechless berteriak, apa yang kamu lakukan? Baiklah. Sekarang kamu telah kehilangan keperawananmu. Benar saja. Speechless Moon merasakan darah mengalir keluar di suatu tempat. Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak ada. Nenekmu bilang kamu tidak kehilangan keperawananmu karena ketika kami baru saja mengadakan malam pernikahan kami. Itu tidak cukup menyeluruh. Tapi sekarang sudah sangat menyeluruh. Jika kamu pergi ke nenekmu lagi, nenekmu pasti tidak akan mengatakan bahwa kamu belum kehilangan keperawananmu. Omi berkata dalam hati, sungguh dosa. Tapi aku melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Dan aku akan melakukan teknik medis untuk memperbaiki punggungnya dan tetap menjadi gadis bunga kuning yang lengkap. Kalau begitu aku akan pergi mencari nenekku lagi. Aku akan bertengkar dengan mereka. Omi dengan sibuk berkata, tunggu, Speechless Moon. Jangan terburu-buru dulu, mengapa? Ayo bicara dulu, apa yang ingin kamu bicarakan? Tanpa bulan, ceritakan tentang gunung pedang terkenalmu. Zuangbar, apa yang bisa dikatakan tentang famous Sword Villa? Kudengar villa pedang terkenalmu memiliki pedang yang disebut pedang bulan terkubur. Ya, itu ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Pedang ini adalah pedang jahat. Terkubur di bawah tanah villa gunung pedang terkenal. Villa gunung pedang terkenal kita harus menjaga pedang ini selama beberapa generasi agar tidak keluar agar tidak membahayakan dunia. Itu adalah pedang yang sangat jahat yang memiliki racun yang kuat. Omi berkata dalam hati. The famous Sword Villa benar-benar memiliki pedang seperti itu. Sepertinya Mu Qianji tidak berbohong padaku. Apakah kamu tahu di mana pedang ini dikuburkan? Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan kakek nenekku. Pintu masuknya ada di kamar kakek buyutku sekarang. Ku dengar ada pintu masuk lain. Saya tidak tahu apakah benar-benar ada pintu masuk lain. Saya harus meminta kakek saya untuk mencari tahu. Villa gunung kami dibangun kembali di masa lalu. Jadi kemungkinan besar ada pintu masuk lain. Hanya saja masalahnya sangat penting sehingga orang biasa tidak akan mengetahuinya. Paman Omi, mengapa kamu berbicara denganku tentang ini? Apa yang kamu panggil aku? Paman Omi, Paman. Apakah aku setua itu? Meskipun kamu terlihat muda, usiamu yang sebenarnya, kamu seharusnya tidak muda. Itu benar untuk memanggilmu Paman Ah. Ketika kita menikah, aku memanggil perubahan untuk memanggilmu suami. Baiklah. Seperti yang kamu inginkan. Omi berkata dalam hati. Sangat sulit bagi Mu Qianji untuk mendapatkan pedang ini. Metode yang paling dapat diandalkan saat ini adalah menemukan pintu masuk lain. Tetapi di mana pintu masuk lainnya? Apakah dapat diandalkan untuk menaruh harapan Anda di Speechless Moon? Saya tidak tahu mengapa saya menyetujui sesuatu yang begitu sulit baginya. Paman Omi. Kalau begitu aku pergi untuk mencari nenekku. Aku akan bertengkar dengan mereka. Omi berkata. Tanpa bulan, jika kamu benar-benar ingin bersamaku, mengapa kamu tidak terlebih dahulu meminta seseorang mengirim surat rahasia ke Long Pine Valley? Mengatakan bahwa kamu telah jatuh cinta dengan pria lain. Dan kemudian orang-orang di Long Pine Valley pasti akan datang untuk menangkap mata-mata. Dan kemudian, dengan mata kepala sendiri, pernikahan akan hancur. Tidak ada yang bisa dilakukan kakek nenekmu tentang hal itu. Jadi kamu pergi ke kakek nenekmu sekarang. Dan mereka bisa membunuhku dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Atau paling banter memperbaiki apa yang tersisa darimu kembali. Bagus. Kalau begitu aku akan meminta seseorang memberi tahu Nagatsugu segera. Dan kamu harus bekerja sama denganku dalam menangkap pengkhianat itu. Oh. Bagus, Omi menganggukkan kepalanya. Di malam hari, Speechless Moon buru-buru berkata, Paman Omi, tunanganku telah mendapatkan surat rahasia dan datang untuk menangkap mata-mata itu. Ayo cepat bersiap-siap. Secepat ini. Cepat. Dia akan segera ke sini. Bagus. Omi dengan enggan memasuki ruangan. Di mana Speechless buru-buru membuka pakaian. Tunggu apa lagi? Lepaskan. Aku benar-benar akan membiarkan seseorang menangkapku. Kamulah yang mengajariku metode ini. Oke. Setelah Omi dan Woodsmith ditinggalkan hanya dengan pakaian dekat mereka. Mereka berada di bawah selimut. Pada saat ini, tidak jauh dari sana. Sekelompok orang dengan marah bergegas ke sini. Dan salah satu dari mereka, seorang pria dengan wajah bengkok, adalah tunangan Speechless Moon, Zhang Baiqiu, serta ayah Zhang Baiqiu, beberapa anak buahnya. Zhang Baiqiu itu berada di puncak alam persatuan akhir.
Tetapi usianya diperkirakan baru berusia 40 tahun. Sangat muda untuk berada di puncak alam persatuan akhir. Tidak heran dia menjadi menantu dari Villa Pedang terkenal. Bang, pintu di luar ditendang terbuka. Ah, Speechless berteriak dengan sengaja. Omi dengan tenang duduk dan menatap pria yang penuh amarah di pintu. Di antara sekelompok orang yang berdiri di pintu, ada satu yang berada di tingkat kedua kesempurnaan alam persatuan. Dan Omi harus menemukan cara untuk menghadapinya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.